Bab 51, Aroma Pengkhianatan dan Bayangan Masa Lalu. Pagi yang cerah di Universitas Surabaya tak mampu menghalau awan mendung di hati Morgan. Ia duduk termenung di salah satu bangku taman kampus, buku tebal di pangkuannya hanya sebagai hiasan. Pikirannya jauh melayang, kembali ke semalam, saat suara Vivi, mantan kekasihnya, masih terngiang-ngiang di telinganya. "Kamu pikir kamu siapa, Morgan?" Suara melengking Vivi tiba-tiba memenuhi ingatan Morgan, diikuti tawa sinis Kaisen yang meremehkan. Pertemuan tak sengaja di depan perpustakaan kemarin sore menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Vivi, dengan balutan busana desainer dan tas bermerek, berdiri angkuh di samping Kaisen, yang menatap Morgan dengan pandangan merendahkan. "Lihat dirimu," lanjut Vivi, tatapannya menyapu penampilan sederhana Morgan dari atas ke bawah. "Masih sama saja, yatim piatu yang menyedihkan. Seharusnya kamu sadar diri, Morgan. Kamu tidak pantas untukku." Morgan mengepalkan tangannya. Harga dirinya seolah diinjak-injak. Ia berusaha menahan diri untuk tidak membalas, namun perkataan Vivi seperti pisau yang mengoyak luka lama. Kaisen, sang pahlawan baru Vivi, hanya tersenyum mengejek, menikmati penderitaan Morgan. "Oh, tunggu, bukankah ini si cowok miskin yang dicampakkan Vivi?" Kaisen akhirnya angkat bicara, nadanya penuh provokasi. "Sudah kuduga, cowok sepertimu hanya akan jadi beban. Vivi berhak mendapatkan yang lebih baik, jauh lebih baik." Darah Morgan berdesir panas, bukan hanya karena hinaan, tapi juga karena tatapan iba beberapa mahasiswa yang kebetulan lewat. Raihan Leota, yang muncul entah dari mana, segera menghampiri Morgan dengan wajah khawatir. "Kalian kenapa sih?" Raihan menatap Vivi dan Kaisen tajam. "Nggak punya kerjaan lain selain ganggu orang, hah?" Vivi mendengus. "Bukan urusanmu, Raihan. Jangan ikut campur." "Tentu saja urusanku," seru Raihan, tangannya sigap menepuk bahu Morgan. "Morgan temanku, dan aku nggak akan biarin kalian berdua seenaknya menghina dia." Kaisen tertawa sinis. "Pembelaan yang menyedihkan. Kalian berdua cocok, sama-sama pecundang." Pertikaian itu berakhir setelah Morgan menarik Raihan menjauh, tak ingin memperpanjang drama. Namun, luka itu tetap menganga. Perkataan Vivi dan Kaisen bukan hanya menghina statusnya, tapi juga mengorek kembali kenangan pahit tentang ditinggalkan dan perasaan tidak berharga. Morgan menghela napas panjang. "Yatim piatu yang menyedihkan." Kalimat Vivi itu terus berputar di kepalanya, menimbulkan rasa perih yang teramat sangat. Ia sudah berusaha keras untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa ia bisa meraih impiannya meski tanpa latar belakang yang mentereng. Namun, satu pertemuan itu cukup untuk meruntuhkan kembali dinding pertahanannya. Bab 52, Panggilan Misterius dan Janji Tak Terduga. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk kantin Universitas Surabaya, Morgan sedang menyantap mie ayam kesukaannya bersama Ryan Moses. Raihan Leota, seperti biasa, sudah lebih dulu menghabiskan makanannya dan kini sibuk bercanda dengan mahasiswa lain di meja sebelah. Ponsel Morgan tiba-tiba bergetar, menampilkan nomor tak dikenal. Biasanya dia tak akan mengangkatnya, tapi entah mengapa kali ini ada dorongan aneh untuk menjawabnya. "Halo," sapa Morgan, sedikit ragu. Suara di seberang terdengar berat dan formal. "Apakah ini dengan saudara Morgan?" Morgan mengerutkan kening. "Benar, saya Morgan. Ada apa?" "Ya, saya Johnson, Direktur Wiwangsa," jawab suara itu, terdengar sangat serius. "Saya mencoba menghubungi Anda terkait sebuah hal yang sangat penting. Bisakah kita bertemu secepatnya?" Morgan terdiam. Wiwangsa, ia tak punya urusan apapun dengan perusahaan besar itu. Pikirannya langsung melayang ke tugas kuliah atau mungkin penipuan. "Maaf, Pak Johnson, tapi saya rasa Anda salah sambung. Saya tidak punya kaitan apapun dengan Wiwangsa." "Saya jamin tidak salah sambung, Saudara Morgan," suara Johnson terdengar lebih mendesak. "Ini terkait dengan warisan, harta dan aset. Sangat penting bagi Anda untuk mengetahuinya." Kali ini, Ryan yang duduk di depannya ikut menatap bingung. Raihan yang sedari tadi cekikikan pun menoleh, ekspresi penasaran tergambar jelas di wajahnya. Warisan, harta dan aset, otak Morgan mulai berputar. Dia seorang yatim piatu, tidak punya siapa-siapa, apalagi keluarga kaya raya. Ini pasti lelucon. "Warisan apa, Pak?" "Saya tidak mengerti," tanya Morgan, berusaha menahan emosinya agar tidak terdengar kesal. "Maaf, Saudara Morgan,
saya tidak bisa menjelaskan detailnya melalui telepon. Ini adalah amanat terakhir dari Johnson menghela napas. Pokoknya, ini sangat rahasia dan hanya bisa saya sampaikan langsung kepada Anda. Saya bersedia datang menemui Anda dimanapun Anda mau. Morgan merasa cemas. Suara Johnson terdengar begitu meyakinkan, namun akal sehatnya menolak untuk percaya. Mungkinkah ini jebakan? Atau mungkin ada orang iseng yang mempermainkannya? Ia melirik Ryan dan Rayhan yang kini menatapnya penuh tanya. Gan, siapa itu? Bisik Rayhan, mendekat. Morgan mengabaikan Rayhan sejenak. Baiklah, Pak Johnson. Berikan saya waktu sebentar untuk mempertimbangkannya. Saya akan menghubungi Anda kembali. Saya tunggu kabar baiknya, Saudara Morgan. Ini demi masa depan Anda. Johnson menutup telepon. Morgan menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Warisan, dari siapa? Dia bahkan tidak punya kerabat jauh yang dikenalnya. Perasaan campur aduk meliputi dirinya, kebingungan, sedikit rasa takut, dan percikan kecil rasa ingin tahu. Ada apa, Gan? Tanya Ryan, tak sabar. Tadi siapa? Rayhan menggebrak meja dengan pelan. Ayo, Gan, cerita. Warisan apa? Kamu punya keluarga kaya yang tersembunyi. Morgan menarik napas dalam-dalam. Ada direktur Wiwangsa namanya Johnson, dia bilang mau memberitahuku soal warisan harta dan aset. Tapi aku nggak tahu ini benar atau tidak. Ryan dan Rayhan saling berpandangan, ekspresi mereka berubah dari penasaran menjadi terkejut. Wiwangsa bukan perusahaan sembarangan. Kabar ini terdengar terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Wiwangsa, serius, Gan? Rayhan membelalakkan mata. Itu perusahaan raksasa. Jangan-jangan ini penipuan, Gan? Itu yang aku pikirkan, jawab Morgan, mengusap wajahnya. Tapi suaranya meyakinkan sekali. Dan kenapa dia harus menyebut-nyebut warisan kalau bukan itu niatnya? Ryan yang biasanya tenang, kini terlihat berpikir keras. Kalau memang penipuan, biasanya mereka langsung minta uang, Gan. Ini dia malah mau datang menemui. Tapi, ya, tetap harus hati-hati. Kita harus cari tahu dulu siapa Johnson ini dan apa hubungannya dengan Wiwangsa. Perasaan Morgan semakin tidak karuan. Di satu sisi, ada secercah harapan aneh bahwa ini mungkin bukan penipuan, tapi di sisi lain, ketakutan akan hal yang tidak terduga jauh lebih besar. Apakah ini awal dari sesuatu yang baik, atau justru masalah baru yang lebih besar dari semua yang pernah ia hadapi? Ia memandang sekeliling kantin, seolah mencari jawaban di wajah-wajah orang asing, namun hanya menemukan keramaian yang membingungkan. Bisikan-bisikan Rayhan dan Ryan yang sibuk berdiskusi di sebelahnya terasa jauh, tenggelam dalam pusaran pikirannya. Bab 53, Bayangan Masa Lalu dan Pertengkaran Pagi. Pagi itu di kos Morgan, suasana terasa lebih muram dari biasanya. Hujan semalam menyisakan genangan air di halaman dan langit masih diselimuti awan kelabu. Morgan duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba berkonsentrasi pada buku kuliah yang terbuka di pangkuannya, namun pikirannya terusik. Bukan oleh materi kuliah, melainkan oleh perasaannya pada Vivi, mantan kekasihnya, dan bayangan Kaisen yang selalu muncul di antara mereka. Ketukan tiba-tiba di pintu. Mengejutkannya, Gan, sudah bangun. Suara Rayhan Leota, teman dekat sekaligus roommate-nya, terdengar dari luar. Aku bawakan sarapan. Morgan menghela napas, berusaha menyembunyikan kegundahannya. Masuk saja, Ray, jawabnya singkat. Rayhan masuk dengan 2 bungkus nasi uduk dan 2 gelas teh hangat. Wajahnya yang selalu ceria terlihat sedikit khawatir saat melihat raut muka Morgan. Ada apa, Gan? Dari semalam kamu murung begitu. Mikirin Vivi lagi. Morgan meletakkan bukunya, menghindari tatapan Rayhan. Bukan apa-apa, Ray. Hanya sedikit pusing dengan tugas. Jangan bohong, Gan. Aku tahu kamu lebih dari itu. Rayhan duduk di kursi kecil di dekat meja belajar. Ini pasti soal Vivi, kan? Apa yang dia lakukan lagi kali ini? Mendengar nama Vivi, Morgan langsung teringat kejadian beberapa hari lalu. Vivi, dengan sikap arogan dan kata-kata tajamnya, telah menghinanya di depan banyak orang di kampus, mengatakan bahwa Morgan tidak lebih dari seorang yatim piatu miskin yang tidak pantas bersamanya. Ditambah lagi, Kaisen, si sombong dan arogan itu, selalu berada di samping Vivi, seolah menikmati penderitaan Morgan. Emosi Morgan memuncak. Dia keterlaluan, Ray, kata Morgan, suaranya tercekat. Dia bilang aku tidak pantas untuk siapapun. Dan Kaisen,
Dia hanya tertawa melihatku dipermalukan. Raihan menggebrak meja, raut wajahnya berubah serius. Apa? Dia bilang begitu. Vivi itu memang keterlaluan. Dan si Kaisen itu, memang pecundang besar. Aku sudah bilang padamu, Gan, lupakan saja mereka berdua. Mereka tidak pantas mendapatkan air matamu. Bagaimana bisa aku melupakan, Ray? Setiap aku melihat mereka, rasanya. Morgan mengepalkan tangannya. Aku hanya ingin hidup tenang, fokus kuliah, tapi mereka selalu muncul dan membuat segalanya berantakan. Justru itu, kamu harus membuktikan pada mereka kalau kamu bisa lebih baik tanpa mereka. Raihan menatap Morgan lekat. Jangan biarkan kata-kata kotor mereka menjatuhkanmu. Kamu punya potensi besar, Gan. Kamu pintar, pekerja keras. Jangan biarkan orang-orang seperti Vivi dan Kaisen merusak masa depanmu. Morgan menunduk, kata-kata Raihan menusuk hatinya. Ia tahu Raihan benar, tapi melepaskan rasa sakit itu tidak semudah yang dikatakan. Setiap ingatan tentang Vivi dan Kaisen selalu menimbulkan amarah dan rasa tidak berdaya yang begitu dalam. Aku tidak tahu, Ray, bisik Morgan. Raihan menghela napas, lalu bangkit dan menepuk bahu Morgan. Sudahlah, sekarang makan dulu. Kita tidak bisa berpikir jernih kalau perut lapar. Setelah ini, kita ke kampus. Aku akan pastikan mereka tidak berani mengganggumu lagi. Morgan mendongak, melihat ketulusan di mata Raihan. Temannya ini memang selalu ada untuknya, selalu membela dan mendukungnya. Hatinya sedikit menghangat. Setidaknya, di tengah semua kekacauan ini, ia masih memiliki seorang teman baik seperti Raihan. Namun, benak Morgan masih dipenuhi pertanyaan. Sampai kapan bayangan Vivi dan Kaisen akan terus menghantuinya? Dan apakah ia benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu yang pahit ini? Perasaan tidak berdaya itu masih merayapi, bercampur dengan keinginan untuk membuktikan bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Bab 54, Panggilan Tak Terduga. Pagi itu, kampus Universitas Surabaya terasa lebih ramai dari biasanya. Suara riuh mahasiswa bercampur dengan deru kendaraan di jalanan, menciptakan simfoni khas kota metropolitan. Morgan, seperti biasa, berjalan kaki menuju gedung fakultasnya, tas ransel di bahu dan buku-buku di tangan. Pikiran utamanya adalah tugas kuliah yang menumpuk, dan sesekali, kekhawatiran tentang biaya hidup yang terus membayangi. Saat melewati kerumunan mahasiswa di depan kantin, sebuah suara tiba-tiba menginterupsinya. Morgan, Morgan, Morgan menoleh, dan melihat Ryan Moses melambaikan tangan dengan antusias. Dari kejauhan, Ryan, teman sekampusnya yang selalu penuh energi, berlari mendekat dengan napas terengah-engah. Gila, Morgan, aku harus cerita sesuatu yang gila. Seru Ryan, raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara terkejut dan bersemangat. Morgan mengangkat sebelah alisnya. Ada apa sih? Jangan bilang kamu baru saja melihat hantu di perpus. Ryan tertawa kecil, lalu dengan nada lebih serius, ia berkata, bukan soal hantu. Ini soal Direktur Wiwangsa. Nama itu membuat Morgan seketika mengerutkan kening. Wiwangsa, ia ingat Ryan pernah menyebutnya samar-samar, tapi Morgan tidak terlalu memedulikannya. Direktur Wiwangsa, kenapa dengannya? Dia mencarimu, Gan. Serius, Ryan menatap Morgan dengan mata membulat. Dia meneleponku lagi tadi malam, berkali-kali. Katanya ada urusan penting sekali yang harus dia sampaikan langsung padamu. Soal pewarisan harta dan aset, itu yang dia bilang. Morgan terdiam, mencerna kata-kata Ryan. Pewarisan harta dan aset, itu terdengar seperti cerita dalam novel fantasi, bukan kenyataan hidupnya. Seorang yatim piatu sepertinya, yang hanya sibuk memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di kota besar, mana mungkin terlibat dengan direktur perusahaan sebesar Wiwangsa, apalagi soal warisan. Kamu pasti salah dengar, Ian, kata Morgan, mencoba menyangkal. Mungkin dia salah orang, atau salah nomor. Enggak mungkin salah. Dia menyebut namamu dengan jelas, Morgan, mahasiswa Universitas Surabaya. Dia tahu kamu tinggal di kos, dia tahu kamu anak yatim piatu. Dan dia bilang ini sangat mendesak. Aku bahkan sudah bilang kalau kamu ini bukan siapa-siapa, tapi dia kekeh ingin ketemu. Ryan bersikeras, nadanya penuh keyakinan. Dia minta nomor teleponmu, tapi aku bilang kamu tidak punya. Jadi dia menyuruhku untuk menyampaikan pesan ini padamu. Dia bilang, kamu harus segera menemuinya di kantor Wiwangsa sebelum akhir minggu ini, atau segalanya akan terlambat.
Ketidaknyamanan melingkupi Morgan. Ia tidak bisa membayangkan alasan apapun mengapa seorang direktur perusahaan besar seperti itu ingin menemuinya. Apa ini semacam penipuan? Atau jangan-jangan, ini ada hubungannya dengan mendiang orang tuanya? Pikiran itu langsung ditepisnya. Orang tuanya adalah pekerja keras biasa, tidak ada jejak koneksi dengan konglomerat. Ini aneh sekali, Ian, gumam Morgan, merasa sedikit pusing dengan informasi mendadak ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ya kamu temui saja, siapa tahu memang ada rejeki nomplok, kan? Ryan menyarankan, matanya berbinar penuh harap. Bayangkan, Gan, kalau ternyata memang benar ada warisan. Kamu tidak perlu pusing lagi mikirin uang kos, uang makan, skripsi, jangan konyol, potong Morgan cepat, meski dalam hati ada secercah rasa penasaran yang tak bisa ia sangkal. Pasti ada sesuatu di balik ini. Ini terlalu tidak masuk akal. Tapi bagaimana kalau ini memang benar? Ryan menatapnya lekat. Dia sampai mencarimu seperti ini, pasti ada sesuatu yang besar. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Gan. Aku bisa menemanimu kalau kamu takut. Morgan terdiam, memikirkan perkataan Ryan. Di satu sisi, ia merasa ini adalah jebakan atau lelucon. Di sisi lain, ada bisikan kecil di hatinya yang mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang benar-benar mengubah hidupnya. Namun, rasa curiga lebih mendominasi. Apa yang akan terjadi jika ia memenuhi panggilan itu? Apakah ia akan menghadapi masalah baru? Atau justru, seperti kata Ryan, sebuah rejeki nomplok yang tak pernah ia bayangkan? Beban finansial yang selama ini menghimpitnya membuat pikirannya semakin kalut. Ia menatap Ryan, lalu ke arah gedung perkuliahan, dan akhirnya pandangannya terhenti pada keramaian di seberang jalan. Kehidupan yang monoton dan penuh perjuangan, tiba-tiba dihadapkan pada sebuah teka-teki besar yang bisa mengubah segalanya, atau justru menghancurkan. Bab 55, Bayang-bayang masa lalu. Morgan menarik napas dalam, membiarkan udara dingin malam memenuhi paru-parunya. Aroma petricor samar-samar tercium setelah hujan singkat sore tadi, bercampur dengan bau asap rokok dari warung kopi seberang. Ia berdiri di balkon kosnya yang sempit, menatap keramaian jalanan Surabaya yang tak pernah tidur. Lampu-lampu kendaraan membentuk garis cahaya panjang, seolah mengukir takdir yang tak terlihat. Hatinya terasa lebih sesak dari biasanya, bukan karena skripsi atau ujian, melainkan karena bayang-bayang masa lalu yang kian mengganggu. Siang itu, di kampus, ada insiden yang membuat Morgan jengah. Ia sedang berjalan di koridor bersama Rayhan Leota, sahabatnya yang setia, ketika tiba-tiba langkah mereka terhenti. Dari arah berlawanan, muncul Vivi, mantan kekasih Morgan, ditemani oleh Kaisen. Vivi, dengan senyum angkuh yang dulu Morgan kenal baik, sengaja berhenti di depan mereka. Wah, lihat siapa ini. Si miskin Morgan masih betah juga ngekos, iya. Sindir Vivi, suaranya melengking dan penuh ejekan. Kaisen di sampingnya hanya terkekeh pelan, seolah menikmati penderitaan Morgan. Sudah sejauh mana skripsinya? Jangan-jangan cuma mimpi aja bisa lulus, iya kan, sayang? Vivi melirik Kaisen, yang kemudian mengelus rambutnya dengan manja. Darah Morgan mendidih, bukan hanya karena hinaan Vivi, tapi juga karena tatapan merendahkan Kaisen yang seolah menegaskan bahwa dialah pemenangnya. Urus saja urusanmu, Vivi, balas Morgan dingin, mencoba menahan emosinya. Aku tidak punya waktu meladeni orang sepertimu. Oh, tentu saja, waktumu kan berharga, dipakai buat melamun jadi konglomerat, iya. Vivi tertawa sinis. Lihatlah, Kaisenku ini sebentar lagi akan mengambil alih perusahaan ayahnya. Beda jauh kan dengan kamu yang cuma bisa bergantung pada beasiswa. Rayhan yang sedari tadi diam, tak tahan lagi. Jaga bicaramu, Vivi. Tidak seharusnya kamu menghina orang seperti itu. Serunya, wajahnya memerah menahan amarah. Morgan lebih baik dari 1000 orang sepertimu dan Kaisen. Cekak, pembelaan dari teman miskin juga, cibir Kaisen, kini menatap Rayhan dengan pandangan meremehkan. Kalian berdua memang cocok, sama-sama tidak tahu diri. Morgan menahan Rayhan agar tidak terpancing lebih jauh. Ia tahu, perdebatan dengan mereka hanya akan membuang energi. Dengan susah payah, ia menarik Rayhan menjauh dari Vivi dan Kaisen, meninggalkan mereka dengan tawa mengejek yang masih terngiang di telinganya. Brengsek, umpat Rayhan setelah mereka cukup jauh. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu?
Dia tidak tahu apa-apa tentang perjuanganmu, Gan. Morgan hanya mengangguk pelan. Ucapan Vivi memang menyakitkan, tapi lebih dari itu, ada luka lama yang kembali terbuka. Vivi adalah cinta pertamanya, dan perselingkuhan Vivi dengan Kaisen telah meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Kaisen, si arogan yang selalu merasa paling kaya dan paling berkuasa, seolah ditakdirkan untuk menjadi duri dalam daging hidup Morgan. Pertemuan tadi menegaskan kembali betapa rendahnya ia di mata mereka, betapa jauhnya ia dari segala bentuk kemewahan dan kekuasaan. Ia kembali menatap gelapnya malam. Kata-kata Vivi dan Kaisen terngiang-ngiang, si miskin Morgan. Bergantung pada beasiswa, mimpi jadi konglomerat, rasa rendah diri itu kembali mencengkeramnya. Apa yang bisa ia banggakan? Hanya seorang yatim piatu yang berjuang sendiri di kota besar. Masa depan tampak buram, penuh rintangan yang tak terhingga. Pikirannya melayang, teringat pada ucapan Ryan Moses tentang Direktur Wiwangsa dan urusan penting. Morgan sempat mengabaikannya, menganggapnya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang direktur besar mencarinya? Ia menggelengkan kepala, mencoba mengenyahkan pikiran aneh itu. Mungkin Ryan hanya salah paham atau bercanda. Tidak mungkin ada kaitannya dengan dirinya yang biasa-biasa saja. Angin malam berembus kencang, membuat Morgan merapatkan jaketnya. Ia merasa sangat kecil di tengah hiruk-pikuk kota ini, seolah tak ada yang berarti dari dirinya. Semua perjuangannya terasa sia-sia ketika Vivi dan Kaisen bisa dengan mudah menghancurkan harga dirinya.